Dia menebas Heavenly Demon dengan pedang yang patah, satu lengan hilang, isi perut tertahan hanya oleh tekad dan kebencian. Plum Blossom Sword Saint, pendekar pedang terhebat di generasinya, kebanggaan Mount Hua, menancapkan bilah yang remuk ke leher kejahatan itu sendiri dan mengakhiri perang yang telah melahap dunia persilatan selama puluhan tahun. Dan kemudian dia mati. Di puncak gunung Heavenly Demon, dikelilingi mayat semua orang yang pernah dia cintai, Chung Myung menghembuskan napas terakhirnya, tahu bahwa dia telah menang, dan tahu bahwa kemenangan itu telah merenggut segalanya. 100 tahun kemudian dia terbangun. Dia berusia 15 tahun. Dia kelaparan. Dia tergeletak di selokan. Dan Mount Hua Sect, institusi yang dia korbankan nyawanya untuk lindungi, sekte pedang terhebat yang pernah dilahirkan dunia, adalah reruntuhan yang membusuk, dihuni segelintir anak tanpa bakat, yang bahkan tidak bisa memegang pedang mereka dengan benar. Ini adalah Return of the Mount Hua Sect. Dan ini, tanpa berlebihan, adalah salah satu kisah seni bela diri terhebat yang pernah dituangkan ke atas kertas atau layar. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Hari ini kita membahas sebuah kisah yang telah menaklukkan setiap platform yang disentuhnya, sebuah web novel dengan lebih dari 1.500 bab di Naver, adaptasi manhwa yang berjalan 152 episode dalam 2 musim di Webtoon, dan basis penggemar yang membentang ke seluruh komunitas genre murim. Ini adalah kisah tentang warisan, duka, komedi, dan protagonis paling tidak kooperatif dalam sejarah manhwa. Mari kita mulai. Untuk memahami apa yang dihadapi Chung Myung saat terbangun, Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu Mount Hua. Di dunia kisah ini, lanskap seni bela diri dikuasai organisasi-organisasi kuat yang disebut sekte. Sekte-sekte ini melatih pendekar, mengembangkan teknik pedang, memelihara aliansi politik, dan memproyeksikan kekuatan ke seluruh dataran tengah dari sebuah Tiongkok historis yang difiksikan. Yang terbesar di antara mereka, Ten Great Sects, adalah institusi-institusi berprestis luar biasa, masing-masing dengan tradisi berabad-abad, seni bela diri unik, dan barisan murid yang mendedikasikan hidup mereka untuk menguasai jalan pedang sekte mereka. Mount Hua adalah permata di antara mereka. Hwasan Sect, Mount Hua Sect, adalah sinonim dari keindahan dan kemematian. Teknik andalan mereka berputar di sekitar Plum Blossom, ilmu pedang yang mengalir, anggun, dan amat presisi, memadukan keindahan dengan kekuatan membunuh. 24 Plum Blossom Sword, teknik tertinggi mereka, dianggap salah satu seni bela diri paling halus yang pernah ada. Murid-murid mereka diiri, para sesepuh mereka ditakuti, reputasi mereka tak tergoyahkan, dan kemudian Heavenly Demon datang. Cheonma, pemimpin demonic cult, mengobarkan perang melawan sekte-sekte lurus yang mencabik-cabik dunia persilatan. Aliansi runtuh. Kota-kota terbakar. Para pendekar terhebat dari setiap sekte besar berbaris ke medan perang dan sebagian besar tidak kembali. Itu adalah peristiwa kepunahan bagi dunia seni bela diri. Sebuah konflik yang begitu menghancurkan sehingga seluruh sekte terhapus dari sejarah. Mount Hua tidak terhapus. Mount Hua menang. Tetapi kemenangan itu merenggut segalanya dari mereka. Chung Myung, murid ke-13, Plum Blossom Sword Saint, salah satu dari 3 pendekar pedang terhebat di zamannya, bertarung melawan Heavenly Demon dalam duel tunggal di puncak gunung musuh. Pertempuran itu dahsyat. Chung Myung kehilangan lengan kirinya. Tubuhnya tercabik di belasan tempat. Pedangnya patah di tengah serangan. Dia tetap menang. Dengan bilah yang patah dan tubuh yang hanya direkatkan oleh amarah dan pengabdian, Chung Myung membunuh Heavenly Demon. Dan kemudian dikelilingi mayat saudara-saudara sektenya. Setiap satu dari mereka mati, seluruh generasi yang berbaris ke perang tergeletak dingin di puncak gunung itu. Dia duduk, menatap langit, dan melepaskan segalanya. Pikiran terakhirnya adalah tentang sektenya. Harapan terakhirnya adalah agar para murid yang mereka tinggalkan, yang muda, yang terlalu hijau untuk bertarung, akan membawa Mount Hua maju. Bahwa pengorbanan itu berarti sesuatu.
bahwa sekte yang dia cintai akan bertahan. Tidak demikian. 100 tahun berlalu, dan Chung Myung terbangun. Dia tidak terbangun dengan anggun. Tidak ada ruangan ilahi, tidak ada penjelasan kosmis, tidak ada dewa baik hati yang menyambutnya kembali ke alam orang hidup. Dia terbangun di dalam tubuh seorang pengemis remaja, kelaparan, kotor, lemah, dan sangat kebingungan. Dia adalah Plum Blossom Sword Saint. Dia membunuh Heavenly Demon, dan sekarang dia adalah seorang anak bernama Chosam, mengais makanan di dunia yang telah melangkah maju tanpanya. Disorientasinya seketika, mencekam, dan karena inilah kejeniusan kisah ini kocak. Chung Myung tidak menyesuaikan diri dengan anggun pada kenyataan barunya. Dia bising, dia kasar. Dia sangat tidak sabar dengan semua orang dan segala hal di sekitarnya, karena dia memiliki perspektif seorang pendekar veteran berusia 80 tahun yang terjebak dalam tubuh dan status sosial seorang anak jalanan berusia 15 tahun. Dia memahami seni bela diri di tingkat yang generasi sekarang bahkan tidak bisa konsepsikan, tetapi tubuhnya lemah, tidak terlatih, dan sama sekali tidak mampu mengeksekusi teknik-teknik yang diingat sempurna oleh pikirannya. Komedi Return of the Mount Hua Sect berasal dari celah ini, jurang antara siapa Chung Myung dulu dan seperti apa dia sekarang. Dia terlihat seperti remaja yang menyebalkan. Dia bicara seperti remaja yang menyebalkan. Dia bertindak seringkali seperti remaja yang menyebalkan. Tetapi di balik volume, arogansi, dan kepribadiannya yang terus-menerus konfrontatif, ada seorang pria yang menyaksikan semua orang yang dia cintai mati dan sedang memproses duka itu melalui jarak temporal seibat dan sebuah tubuh yang tidak berhenti menuntut camilan. Ketika dia menemukan bahwa Mount Hua masih ada, nyaris, dia menuju ke sana. Dan apa yang dia temukan menghancurkan hatinya. Sekte itu miskin. Lapangan latihan mereka yang dulu megah kini ditumbuhi rumput liar dan rusak. Pemimpin sekte saat ini, Hyun Jong, adalah pria yang baik hati dan berniat tulus, yang memimpin segelintir murid, sebagian besar dari mereka biasa-biasa saja, kurang terlatih, dan mempelajari teknik-teknik yang telah rusak melalui 1 abad penularan yang memburuk. Ilmu pedang Plum Blossom yang diciptakan, dihaluskan, dan disempurnakan, Chung Myung telah dijagal hingga tak dikenali. Diencerkan, salah diingat, diajarkan oleh orang-orang yang sejak awal tidak pernah memahami prinsip-prinsipnya. Mount Hua tidak hanya lemah. Mount Hua adalah lelucon. Sekte yang dulu berdiri di puncak dunia persilatan kini berperingkat di bawah tetangga geografis mereka, Zhongnan Sect, yang telah menggantikan mereka di antara 10 Great Sects. Nama Mount Hua kini membawa beban yang sama dengan catatan kaki sejarah, sesuatu yang orang ingat samar-samar, seperti Anda mungkin mengingat sebuah restoran yang tutup sebelum Anda lahir. Dan Chung Myung, pria yang mati untuk sekte ini, yang mengorbankan segalanya untuk memberinya masa depan. Berdiri di aula latihan yang runtuh dan menyaksikan anak-anak menggagalkan versi merosot dari teknik pedangnya sendiri. Bobot emosional momen ini luar biasa. Karena Chung Myung tidak menangis. Dia tidak menyampaikan monolog dramatis tentang kehilangan dan pengkhianatan. Dia menyaksikan anak-anak itu berlatih dan wajahnya melakukan sesuatu yang rumit, lalu dia mengatakan sesuatu yang kasar tentang gerak kaki mereka. Itulah dirinya. Duka itu tidak hilang. Ia mengendap. Ia menggerakkan segala yang dia lakukan dari titik ini ke depan, dan ia muncul di momen-momen yang menghancurkan justru karena tidak terduga. Tetapi di permukaan, Chung Myung adalah kekacauan, bising, rakus, manipulatif, kasar, terus-menerus lapar, dan sama sekali yakin bahwa semua orang di sekitarnya adalah idiot yang membutuhkan bimbingannya, mau atau tidak. Chung Myung bergabung dengan sekte sebagai murid kelas 3, pangkat terendah, pendatang terbaru. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang mencurigai bahwa remaja menyebalkan ini adalah reinkarnasi Plum Blossom Sword Saint. Mereka melihat seorang bocah yang bising dan tidak hormat, yang entah bagaimana lulus ujian masuk melalui teknik yang kasar, namun anehnya efektif. Dan kemudian Chung Myung mulai bekerja. Bukan pada dirinya sendiri,
Meskipun dia melatih tubuh barunya tanpa henti, membangun kembali fondasi fisik yang dia butuhkan untuk mengeksekusi seni bela diri yang terkunci dalam ingatannya. Dia bekerja pada sekte itu, pada para murid, pada institusinya sendiri, karena Chung Myung memahami sesuatu yang tidak dipahami dirinya yang lama. Plum Blossom Sword Saint mati di gunung itu karena dia telah memperlakukan masa depan sekte sebagai tanggung jawab orang lain. Dia adalah pendekar individu terhebat di zamannya, dan itu tidak cukup. Kekuatan individu tidak berarti apa-apa jika sekte di sekitarmu runtuh. Kali ini, Chung Myung tidak berniat menjadi pahlawan. Dia berniat membangun sebuah army. Metodenya, jika dikatakan secara diplomatis, tidak konvensional. Dia menggertak para murid kelas 3 untuk berlatih lebih keras. Bukan melalui inspirasi, melalui tekanan tanpa henti, tanpa belas kasihan, kadang nyaris sadis, yang membuat latihan mereka sebelumnya tampak seperti liburan. Dia membuat mereka berlari sampai roboh. Dia mengkritik ilmu pedang mereka dengan presisi klinis, seorang master yang menciptakan teknik-teknik yang mereka jagal. Dia mendorong mereka melampaui batas yang tidak mereka ketahui mereka miliki. Dan ketika mereka menembusnya, dia mendorong lebih keras lagi. Hasilnya menakjubkan. Murid-murid kelas 3 Mount Hua yang terlemah, paling terabaikan di sekte, mulai bertransformasi. Ilmu pedang mereka menajam. Kondisi fisik mereka membaik secara dramatis. Pemahaman mereka tentang teknik Plum Blossom mendalam saat Chung Myung melalui isyarat dan demonstrasi serta pengungkapan yang dikelola dengan cermat, memperkenalkan kembali elemen-elemen seni bela diri asli yang telah hilang. Baek Cheon, murid utama di generasinya, yang dijadikan harapan sekte, pada awalnya adalah antagonis utama Chung Myung di dalam Mount Hua. Dia bangga, berbakat menurut standar modern, dan sangat tersinggung oleh pendatang baru ini yang tidak menghormati setiap tradisi dan hierarki yang dipelihara sekte. Persaingan mereka adalah salah satu kenikmatan besar dalam awal cerita, karena Baek Cheon tidak salah untuk tersinggung, dan Chung Myung tidak salah untuk menganggapnya tidak memadai. Keduanya benar, dan gesekan di antara mereka menghasilkan beberapa pertukaran paling menghibur di seluruh genre. Yu Isiol, Ice Sword Plum Blossom, prodigi dari Yue Maiden Sword Style, adalah cermin Chung Myung dalam banyak hal. Dia pendiam saat dia bising, terkendali saat dia meledak-ledak, dan benar-benar berbakat dengan cara yang membuat Chung Myung langsung memperhatikannya. Dari semua murid sekarang, dia adalah yang paling dekat untuk memahami semangat asli seni bela diri Mount Hua. Dan Chung Myung menghormati itu. Meskipun dia lebih baik memakan pedangnya sendiri daripada mengakuinya dengan suara keras. Jo Geol, Yun Jong, Tang Soso. Setiap murid yang Chung Myung ambil di bawah sayapnya memiliki arc sendiri, keterbatasan sendiri, momen terobosan sendiri. Cerita ini menginvestasikan pada karakter-karakter ini bukan sebagai aksesori protagonis, tetapi sebagai bukti hidup dari filosofinya. Ketika Tang Soso, seorang penyembuh di sekte para pendekar pedang, menemukan nilai dirinya di medan perang, itu bukan kemenangan Chung Myung. Itu adalah kemenangan Mount Hua. Ketika Yun Jong, yang tidak memiliki kejeniusan alami Baek Cheon atau kecerdasan naluriah Yu Iseol, mengompensasi dengan tekad murni dan kecerdasan taktis, cerita merayakan usaha sekeras ia merayakan bakat. Arc pelatihan meningkat menjadi kompetisi. Mount Hua mengikuti turnamen melawan sekte-sekte lain, acara di mana murid mereka diperkirakan akan dipermalukan, di mana reputasi mereka sebagai sekte yang jatuh mendahului mereka. Zhongnan Sect, yang menggantikan Mount Hua di antara 10 Great Sects, memperlakukan mereka sebagai bahan candaan. Southern Edge Sect mengirim yang terbaik dengan asumsi percaya diri bahwa murid-murid Mount Hua akan memberikan kemenangan mudah dan rasa malu publik. Mereka salah. Reaksi dunia persilatan ketika murid-murid kelas 3 Mount Hua mulai menghancurkan lawan dari sekte-sekte yang telah meremehkan mereka tak kurang dari menggetarkan. Bukan karena Chung Myung bertarung untuk mereka. Dia melakukannya jika perlu, dan ketika dia melakukannya hasilnya spektakuler.
Tetapi karena para murid itu sendiri telah menjadi benar-benar tangguh. Mereka bertarung dengan presisi dan keganasan yang membuat para sesepuh sekte lain yang menonton sangat tidak nyaman. Karena itu menunjukkan bahwa kemerosotan Mount Hua tidak pernah tentang kemampuan, itu tentang pengajaran. Dan seseorang, entah bagaimana, telah mulai mengajar kembali. Inilah mesin cerita ini. Bukan Chung Myung bertarung sendirian. Chung Myung membangun sesuatu. Menyaksikan sekte bertransformasi, menyaksikan murid-murid yang percaya bahwa mereka tidak berharga menemukan bahwa mereka membawa warisan sekte pedang terhebat dalam sejarah, dan warisan itu tidak mati, ia hanya menunggu seseorang untuk mengajarkannya dengan benar. Inilah yang mengangkat Return of the Mount Hua Sect dari hiburan yang luar biasa menjadi pengisahan yang benar-benar agung. Chung Myung lucu. Dia lucu secara terus-menerus, konsisten, dan struktural, jenis protagonis yang bisa membawa seluruh bab dengan kepribadian saja. Interaksinya dengan para sesepuh sekte yang kebingungan, pelecehannya terhadap Baek Cheon, obsesi mata duitannya, kemarahan teatrikalnya pada keadaan koleksi sekte, komedinya tajam, didorong karakter, dan tidak pernah dipaksakan. Tetapi, di bawah semua itu ada duka yang begitu dalam sehingga ketika ia muncul, ia bisa menghentikan Anda seketika. Semua orang yang dikenal Chung Myung telah mati. Bukan baru-baru ini mati. Mati selama 100 tahun. Saudara-saudara sektenya yang berbaris ke perang di sampingnya, mati. Pemimpin sekte mereka, Cheong Moon, The Daxian Sword, yang memimpin mereka ke pertempuran, mati. Satu sahabat sejatinya, Tang Bo, keturunan keluarga Tang yang jenaka, dan brilian yang mengimbangi energi Chung Myung, pukulan demi pukulan, mati. Wanita yang mungkin dia cintai, para sesepuh yang membesarkannya, generasi yang mendefinisikan seluruh keberadaannya. Mereka semua kini hanya nama di buku sejarah, dan sebagian besar buku sejarah pun telah melupakan mereka. Chung Myung berjalan melalui sekte yang penuh orang yang memuja Plum Blossom Sword Saint sebagai legenda. Mereka menghormati ingatannya. Mereka memiliki patung. Mereka menceritakan kisah-kisah. Dan tidak satu pun dari mereka tahu bahwa pria yang mereka puja sedang berdiri tepat di samping mereka, memberitahu mereka bahwa kuda-kuda pedang mereka mengerikan. Kesepian dari ini sungguh dahsyat. Ada momen-momen langka ditempatkan dengan cermat, di mana topengnya tergelincir, di mana Chung Myung melihat sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu, cara tertentu sekuntum plum blossom jatuh, sebuah frasa yang biasa diucapkan Cheong Moon, sebuah teknik yang dieksekusi dengan keanggunan yang menggemakan sesuatu yang dia ingat dari seabad yang lalu. Dan di momen-momen itu, komedinya berhenti, dan yang tersisa adalah seorang pria yang sedang membangun masa depan untuk sektenya karena masa lalu menghancurkannya, dan dia menolak membiarkannya terjadi lagi. Judul kisah ini adalah Return of the Mount Hua Sect. Bukan kembalinya Chung Myung. Cerita ini memahami perbedaan itu dengan sempurna. Arc Chung Myung bukan tentang merebut kembali kekuatan pribadinya, meskipun dia melakukannya secara metodis dan mengesankan. Arc-nya tentang memastikan bahwa Mount Hua tidak pernah lagi bergantung pada satu pendekar. Dia yang terkuat, dan itu tidak cukup. Kali ini, sekte itu sendiri harus kuat. Setiap murid, setiap teknik, setiap tradisi. Fondasinya lebih penting daripada puncaknya. Itu bukan tema yang umum dalam fiksi seni bela diri. Sebagian besar cerita dalam genre ini merayakan supremasi individu. Seorang kultivator soliter yang naik di atas semua orang lain melalui bakat dan tekad. Return of the Mount Hua Sect berargumen bahwa supremasi individu adalah hukuman mati jika ia ada dalam keterasingan. Chung Myung adalah yang terhebat. Dan yang terhebat mati sendirian di puncak gunung sementara sektenya runtuh di belakangnya. Resonansi emosional cerita ini berasal dari menyaksikan seorang pria yang mempelajari pelajaran terberat tentang batas, kekuatan pribadi, mendedikasikan hidup keduanya untuk membangun sesuatu yang akan bertahan tanpanya. Itu bukan fantasi kekuatan. Itu adalah cerita tentang cinta. Di luar tembok sekte, dunia persilatan luas dan berbahaya.
Demonic cult yang dihancurkan Chung Myung tidak tetap hancur. 1 abad pemulihan telah memungkinkan kekuatan-kekuatan gelap untuk berkonsolidasi kembali, dan ancaman seni bela diri iblis muncul kembali sepanjang cerita. Sekte-sekte besar lainnya, beberapa sekutu, beberapa rival, beberapa secara aktif memusuhi kebangkitan Mount Hua, menciptakan lanskap politik yang harus dinavigasi Chung Myung dengan kelicikan yang sama yang dia terapkan pada ilmu pedang. Novel ini, ditulis oleh Biga, telah mengumpulkan lebih dari 1.500 bab di Naver dan Munpia, dengan lebih dari 1.100 yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ia masih berjalan dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Adaptasi manhwa oleh Studio Liko berjalan 2 musim di Webtoon, 72 bab di musim pertama, 80 di musim kedua, berpuncak pada 152 episode yang mencakup arc-arc awal novel dengan kualitas produksi yang luar biasa. Seri ini secara resmi berjudul Return of the Blossoming Blade dalam bahasa Inggris di Webtoon. Belum ada adaptasi anime yang diumumkan secara resmi per Maret 2026, meskipun permintaan penggemar sangat besar dan profil komersial properti ini menunjukkan bahwa itu adalah masalah kapan, bukan jika. Cakupan dari apa yang belum diadaptasi di manhwa sangat besar. Arc-arc lanjutan novel memperluas dunia secara dramatis. Aliansi antar sekte, perang skala penuh melawan faksi-faksi iblis, konfrontasi Chung Myung dengan warisan pertempuran Heavenly Demon asli, dan pertumbuhan berkelanjutan murid-murid Mount Hua menjadi pendekar yang layak menyandang nama sekte mereka. Return of the Mount Hua Sect tersedia di Webtoon dalam bahasa Inggris dengan judul Return of the Blossoming Blade. 2 musim, 152 episode dari sebuah kisah yang memadukan aksi seni bela diri terbaik dalam genre dengan komedi yang konsisten mendarat dan kedalaman emosional yang mendapatkan setiap momen benturannya. Jika Anda menginginkan seorang protagonis yang secara bersamaan adalah karakter paling lucu dan paling tragis dalam ceritanya sendiri, seorang pria yang menyembunyikan 1 abad duka di balik penghinaan, keserakahan, dan komitmen tak tergoyahkan untuk memulihkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, ini adalah manhwa Anda. Ini bukan hanya salah satu kisah murim terbaik, ini adalah salah satu kisah terbaik. Titik. Jika ulasan ini layak untuk waktu Anda, pertimbangkan untuk berlangganan. Manhwa Recap Vault membahas cerita-cerita paling memikat dalam genre setiap minggu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton.